Infrastruktur jalan adalah urat nadi pembangunan, namun di banyak daerah jalanan rusak tidak mendapatkan perhatian dan warga menderita. Berlanjutnya, efisiensi anggaran pemerintah pada 2026 yang memangkas dana transfer ke daerah dikhawatirkan mengakibatkan perbaikan jalan rusak terlunta-lunta. Infrastruktur jalan dibutuhkan untuk mobilitas warga dan distribusi barang dan jasa. Ia merupakan hal penting untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Namun di banyak daerah jalanan rusak tak mendapatkan perhatian. Selama bertahun-tahun, warga dibuat menderita karena jalan dibiarkan rusak dan berlubang, bahkan menimbulkan banyak korban jiwa. Berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah pada 2026 yang memangkas dana transfer ke daerah dikhawatirkan mengakibatkan perbaikan jalan rusak di berbagai daerah terlunta-lunta. Penderitaan warga akan semakin lama. Jalan rusak di Parung Panjang, Kabupaten Bogor telah merenggut separuh jiwa Yana. Warga desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang ini hidup merana setelah sang suami dan anak sulungnya tewas akibat kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Parung Panjang. Yang pertama Bapak 2020. Kenapa waktu itu Bapak? Iya jatuh teh. Jatuh. Ini jalannya bergelombang teh. Bergelombang. Iya jatuh. Terus Selokan. masuk selokan. Langsung stroke. Dapat 7 bulan dia meninggal. Semasa hidup suami Yana yang berprofesi sebagai tukang pijat adalah tulang punggung keluarga. Sepeninggal suami, Yana mencari nafkah dengan memulung. Ia ditemani anak sulungnya Wahyu mencari sampah yang bernilai ekonomis. Nahas, tragedi yang sama kembali terulang. Mei lalu saat memulung di pinggir jalan Parung Panjang, Wahyu jatuh terpeleset akibat jalanan licin. Ia tewas terlindas truk yang melintas. Kondisi jalan yang penuh lubang membuat supir truk tak sigap menghindari Wahyu. Setelah anak sulungnya meninggal, Yana hidup seorang diri. Sementara 3 anaknya yang lain telah berkeluarga. Ia berharap pemerintah segera menuntaskan perbaikan jalan di Parung Panjang agar tak ada lagi nyawa warga yang melayang. Jangan sampai ada lagi korban deh. Cukup anak ibu aja yang terakhir. Yang paling gede udah cukup Wahyu aja yang terakhir deh. Di bawah kaki Gunung Muria, kebun kopi warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, tumbuh subur. Hadi, salah satu petani kopi Desa Bageng, telah 10 tahun menggantungkan hidupnya dari biji kopi. Lelaki 41 tahun ini punya mimpi usaha kopinya maju seiring dengan pasar yang terus berkembang. Tapi apa daya, jalan rusak jadi penghalang. Akibat jalan rusak, biaya angkut hasil panen kopi untuk diolah membengkak, mengakibatkan kenaikan biaya operasional hingga 25%. Hadi mengaku usaha pertaniannya terbebani. Kalau jalan yang rusak berdampak ke petani itu akan menambah biaya operasional karena waktu yang lama untuk melewati jalan tersebut, dan juga akan menambah kerusakan kepada unit-unit atau sepeda motor yang dibawa petani dari kebun. Andai jalanan mulus, Hadi bisa ambil untung lebih banyak tiap kali panen. Lahannya yang seluas 2.000-an meter persegi bisa menghasilkan 500 kg biji kopi kering setiap kali panen yang dijual seharga Rp58 hingga Rp60.000 per kilogram. Sepeda motor harus dimodifikasi dan setelah itu membawa hasil-hasil itu biar membawanya bisa banyak, dan setelah lewat jalan yang rusak tadi akan berakibat ke mesin atau ke bodi-bodi motor. Harapannya ke depan agar jalan yang rusak akan segera diperbaiki.
Selain menggerus laba, jalan rusak juga menghambat proses distribusi kopi. Tengkulak ataupun pembeli kopi enggan datang ke tempat usaha Hadi karena jalan yang rusak sulit dilalui kendaraan roda 4. Kendala finansial tak bisa jadi alasan pemerintah lari dari tanggung jawab memenuhi hak warga dapat fasilitas publik jalan yang layak. Langkah strategis pemerintah daerah dinanti demi menghapus penderitaan panjang warga akibat jalan rusak. Setelah jeda saudara, seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses beternak burung murai batu medan dengan memanfaatkan lahan sempit di rumahnya. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Tili Reabella, sesaat lagi hanya di Kompas ya.